Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Gadis Kretek di Netflix berefek domino ke pariwisata. Tempat-tempat syuting serial Netflix Gadis Kretek menjadi buruan wisatawan. Serial yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ratri Kumala itu dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Aryo Bayu, Putri Marino, dan sederet aktor kenamaan lainnya. Dengan setting 1960-an, film itu diambil di gedung atau rumah tua. Juga, stasiun kereta lawas. Gadis Kretek ini sangat fenomenal, saya sangat menikmati. Nanti ada paket-paket wisata yang berhubungan dengan kesuksesan dari serial Gadis Kretek, kata Sandiaga dalam konferensi pers di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Sandi menebak bahwa kota M yang disebut dalam Gadis Kretek adalah Muntilan dan Magelang. Dia pun menyarankan sejumlah destinasi wisata di Muntilan dan Magelang untuk dipromosikan. Selain itu, destinasi lain yang juga muncul dalam serial adalah Museum Diponegoro di Magelang, Museum Kretek di Kudus, dan Candi Abang di Sleman, Yogyakarta. Fenomenal sekali, dan kota M, tempatnya ini sudah banyak perdebatan apakah Muntilan sesuai dengan penyampaian dari Fondi ataukah Magelang. Ini sama-sama di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang, tapi juga ada daya tarik wisata seperti Borobudur maupun Kudus, dan daya tarik wisata lainnya Museum Kretek dan Museum Perang Diponegoro juga, dan Candi Abang di Sleman ini yang terbengkalai. Kita bisa arahkan paket-paket wisata untuk bisa lebih dikunjungi. Jadi Gadis Kretek ini sangat fenomenal, saya sangat menikmati. Ini nanti ada paket-paket wisata yang berhubungan dengan kesuksesan dari serial Gadis. Untuk sahabat Artatama TV, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selain itu, ada satu tempat lain yang disorot dari Gadis Kretek, bukan dalam film, melainkan pada novelnya. Di dalam novel disebutkan Wajik Nyonya Pang sebagai salah satu ciri khas dari kota M. Wajik Nyonya Pang itu benar-benar ada dan memang legendaris. Toko Nyonya Pang ternyata sudah berusia 111 tahun, toko kue jadul nan legendaris ini pertama kali dibuka pada tahun 1912 di kota Muntilan. Wajik Nyonya Pang itu benar-benar ada dan memang legendaris. Toko Nyonya Pang ternyata sudah berusia 111 tahun, toko kue jadul nan legendaris ini pertama kali dibuka pada tahun 1912 di kota Muntilan. Tepatnya di Jalan Pemuda nomor 71, Growong. Sejak dulu toko Nyonya Pang terkenal dengan wajik dan beragam kue tradisional hingga jajanan yang disajikan. Seperti getuk, krasikan, mohomiku, jenang dodol, permen jahe, hingga aneka keripik tradisional seperti selondok dan potil. Untuk mewujudkannya, Sandiaga akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata setempat, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta, untuk memoles lagi spot-spot wisata ala Gadis Kretek itu. Tempat lain yang disorot dari film Gadis Kretek yang tak kalah viral adalah Museum Kretek. Museum Kretek didirikan di atas lahan seluas 2,5 hektar pada tahun 1986 atas prakarsa Suparjo Rustam, Gubernur Jawa Tengah. Hal ini terbesit ketika dia berkunjung ke Kudus dan melihat potensi besar perusahaan Kretek. Museum Kretek menyimpan 1195 koleksi tentang sejarah Kretek, salah satunya kiprah Niti Semito yang mendirikan pabrik rokok Baltika. Museum juga memiliki dokumen-dokumen perusahaan. Pada waktu itu, alat-alat tradisional pembuatan rokok hingga yang menggunakan teknologi modern, diorama jenis-jenis tembakau cengkeh, diorama pembuatan rokok di pabrik, dan lain sebagainya. Interior museum dipenuhi dengan patung-patung dan berbagai macam perlengkapan pembuatan rokok. Patung-patung tersebut adalah hasil karya seniman-seniman Kudus, khususnya dari kalangan pendidik. Koleksi unggulan dari museum ini adalah benda-benda promosi Kretek pada masa lalu. Dalam website AMI, Asosiasi Museum Indonesia, dituliskan tujuan dari didirikannya Museum Kretek didirikan untuk menunjukkan bahwa Kretek berkembang sangat pesat di tanah Jawa, khususnya di kota Kudus.
Museum ini memperkenalkan sejarah kretek hingga proses produksi rokok kretek, mulai dari pembuatan secara manual sampai menggunakan teknologi modern. Dan, Museum Kretek merupakan satu-satunya museum rokok di Indonesia. Serial Gadis Kretek di Netflix sedang viral di kalangan traveler. Jika Dian Sastro adalah gadis kretek, tahukah kamu siapa Bapak Kretek Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu jalan-jalan ke Kudus. Karena di kota inilah, rokok kretek lahir di Indonesia. Menurut laman resmi Visit Jateng, Haji Jamhari adalah penemu rokok kretek hasil campuran tembakau dan cengkeh halus yang dibungkus kulit jagung kemudian dibakar. Bunyi, kretek, 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 yang dihasilkan dari pembakaran tersebut menjadi asal-usul sebutan, kretek. Meski menemukan rokok kretek, tetapi Bapak Kretek Indonesia bukanlah Haji Jamhari, melainkan Mas Niti Semito. Untuk sahabat Arta Tama TV, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Stasiun Tuntang juga menjadi salah satu tempat yang menjadi buruan wisata. Stasiun kecil di perbatasan Semarang, Salatiga ini masuk di serial Netflix, Gadis Kretek. Kendati kecil, tetapi stasiun ini merupakan cagar budaya yang berumur 150 tahun, meski bangunan yang dilihat sekarang berasal dari 1905. Tepatnya ketika Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij melakukan pembangunan stasiun-stasiun baru. Stasiun Tuntang yang berdiri dengan arsitektur klasik, mendukung proses syuting serial Gadis Kretek yang memang berlatar masa era 1960-an. Meskipun terbilang kecil, namun Stasiun Tuntang pernah memberi peran amat besar di era silam, yakni sebagai tempat transit layanan bus milik NIS, serta untuk pengiriman karet, kopi, gula, coklat dari Ambarawa ke lokasi tujuan. Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan moda transportasi, kereta api mulai kehilangan peminatnya. Hal ini kemudian membuat Stasiun Tuntang dinonaktifkan dan dialihfungsikan sebagai museum. Pasar Kayu Muntilan bukanlah destinasi wisata, namun setelah penayangan Gadis Kretek, pasar ini ramai dikunjungi wisatawan. Banyak yang penasaran dan ingin berfoto di spot-spot syuting film Gadis Kretek ini. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan ia akan koordinasi bersama Dinas Pariwisata setempat Jawa Tengah dan Yogyakarta, untuk mulai mendalami paket-paket perjalanan dan pola perjalanan mana yang bisa dikembangkan. Demikian berita seputar tanah air kali ini. Nantikan berita menarik lainnya hanya di Arta Tama TV. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.